Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Fia Putri dengan NIM 210018358 dari kelas G, Program Studi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji kompetensi 2 pemrograman web. Pokok bahasan berupa tugas PW pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Di sini terdapat JavaScript lanjut atau validation, sintaks dasar PHP, PHP tentang pencabulan perulangan, PHP tentang penanganan form, dan terakhir server-side programming tentang array dan fungsi di PHP. Langsung kita masuk ke tugas pertemuan 8, yaitu mengenai JavaScript lanjut atau validation. Di tugas pertemuan 8 ini, diminta untuk menggunakan kembali latihan program from biodata. Kemudian menambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik tipe dan aturan input di from inputan. Dan juga meminta agar di dalam program tersebut input-output, percabangan, perulangan, serta fungsi. Di sini saya menggunakan perulangan for dan percabangan if-else. Lalu saya menggunakan auto text. Kemudian terdapat function validate name, validate fakultas, validate prodi, validate alamat, validate pesan, cetak teks, dan terakhir validate from. Function ini atau fungsi-fungsi ini dalam fungsi-fungsi ini terdapat di script JavaScript yang akan dipanggil di script HTML. Program from biodata ini selain menggunakan script HTML dan JavaScript juga menggunakan script CSS agar tampilannya lebih bagus. Nah, lanjut ke tampilan ketika dijalankan di browser. Di sini saya menjalankan di browser Microsoft Edge, dan pada tampilan browser ini terdapat tulisan selamat datang di website saya. Di tulisan ini saya menggunakan auto text dan terdapat juga from biodata diri. Kemudian jika kita belum menginputkan data, lalu kita mengklik submit, maka akan muncul tulisan merah yang menyatakan submit gagal, dan terdapat juga tulisan merah di form, yaitu wajib diisi. Lalu ketika kita sedang menginputkan data, maka akan muncul tulisan merah yang berupa aturan pengisian form. Contoh pada NIM terdapat aturan bahwa NIM harus 10 digit. Lalu jika kita sudah menginputkan sesuai dengan aturan, maka akan muncul centang hijau. Lalu klik submit dan akan muncul output seperti di gambar yang berupa hasil dari inputan from tadi. Kemudian klik OK. Setelah klik OK akan muncul tampilan seperti ini, yaitu perulangan for dari hasil inputan tadi yang diulang sebanyak 3 kali. Lanjut ke tugas pertemuan 9, yaitu mengenai sintaks dasar PHP. Di tugas pertemuan 9 ini terdapat 2 listing dalam satu file PHP. Di listing pertama ini menggunakan operasi aritmatika. Di sini program berfungsi untuk menghitung gaji yang dibawa pulang dengan diketahui gaji sama dengan 1 juta dan pajak sama dengan 0,1, dan lalu THP sama dengan gaji dikurang gaji dikali pajak. Kemudian pada listing kedua menggunakan operasi bitwise, logika, dan relasi yang diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan C sama dengan 8.
Nah, hasil dari listing pertama yaitu gaji sebelum pajak sama dengan 1 juta, gaji yang dibawa pulang sama dengan 900.000. Dan hasil tampilan dari listing kedua yang di dalamnya menggunakan operasi bitwise, logika, dan relasi seperti pada di gambar. Lanjut lagi ke pertemuan 10, yaitu mengenai PHP tentang percabangan dan perulangan. Di sini terdapat 2 listing di file yang berbeda. Yang pertama kita bahas listing pertama, yaitu hasil modifikasi saya yang dimana diminta untuk mengkonversikan nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard, dan konversi nilai huruf diminta sesuai dengan nilai PAP atau penilaian acuan patokan dari file pedoman akademik. Dan tampilan ketika dijalankan di browser seperti ini. Lalu ketika kita memasukkan nilai 39,70, maka akan keluar output berupa nilai Anda E. Dan jika kita memasukkan nilai 70,75, maka keluar output berupa nilai Anda B+. Melanjutannya berupa jika kita memasukkan nilai 86,99, maka akan keluar output nilai Anda A. Tetapi jika kita memasukkan nilai -100, akan muncul output berupa nilai yang Anda masukkan salah, karena -100 tidak termasuk ke dalam penilaian acuan patokan. Lanjut ke listing kedua, di sini diminta untuk mengkonversi skrip JavaScript ke PHP. Lalu tampilan yang dihasilkan berupa suatu segitiga bintang dengan tinggi 5. Lanjut ke tugas pertemuan 11, yaitu mengenai penanganan from. Yang pertama, nama program yaitu script from digabung dengan satu file. Pada program tersebut, proses pengolahan from yang dilakukan di halaman yang sama dengan from inputannya, dan jika proses penanganan from berada di satu halaman, maka value atribut action pada teks from tidak perlu diisi. Lalu program ini menggunakan metode post, kemudian integrasi skrip HTML dan PHP terpisah namun dalam satu file PHP. Yang kedua, ada program script from dipisah dalam file yang berbeda. Program ini memisahkan antara from dan proses dalam file yang berbeda. Proses pengolahan from dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Atribut action harus disertakan file yang akan memproses. Program ini menggunakan metode post. Jadi di nomor 2 ini ada 2 file. Kemudian yang ketiga yaitu script from dipisah dalam file yang berbeda. Tetapi di program ini menggunakan metode get. Program ini memisahkan antara from dan proses dalam file yang berbeda. Proses pengolahan from dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Yang keempat yaitu ada from input, tipe, teks, dan password.
Program ini meminta user atau pengguna untuk menginputkan data sebanyak 5 nama. Setelah itu, klik submit dan akan menampilkan nama-nama yang sudah diinputkan sebelumnya oleh user. Lalu yang kelima ada login yang berupa input tipe teks dan password. Program login ini meminta user atau pengguna untuk menginputkan username dan password. Di listing program sudah dideklarasikan bahwa username adalah Cindy dan password adalah Masya Allah. Jika user dan pass yang diinputkan seperti yang sudah dideklarasikan, maka akan mencetak tampilan berupa login berhasil. Dan jika user dan pass tidak seperti yang dideklarasikan dalam program, maka akan mencetak tampilan berupa login gagal, coba lagi. Lanjut ke nomor 6, yaitu input tipe radio. Program input tipe radio yaitu user diminta untuk memilih dan hanya bisa memilih satu pilihan saja. Misal, user memilih UKM Madapala atau mahasiswa Ahmad Dahlan pecinta alam. Maka setelah itu akan menampilkan tampilan UKM yang dipilih sama dengan Madapala. Tulisan Madapala menjadi warna orange karena sudah dideklarasikan font color orange di dalam program. Yang ketujuh ada input tipe checkbox, di mana user dapat memilih banyak pilihan, boleh lebih dari satu. Jika sudah memilih, maka akan keluar tampilan hasil dari pilihan user tadi. Yang kedelapan ada input tipe combo box, yang di dalam form select nama film telah diberikan 6 pilihan yang dapat dipilih dengan memberikan perbedaan dengan identitas name, yaitu film, dan memberikan nilainya pada value dari from select option combo box telah di-set dengan tombol pilih, sehingga akan ada aksi jika tombol pilih diklik dengan menambah variabel film sebagai penampung value dari data post yang dipilih, dan akan menampilkan pilihan pada browser dengan perintah echo. Lanjut ke nomor 9, yaitu tentang input tipe listbox, yaitu dalam from select nama action dengan site 4 telah diberikan 6 pilihan yang dapat dipilih dengan memberikan perbedaan dengan identitas name, yaitu action, site, yaitu 4, dan memberikan nilainya pada value. Lalu dari from select option listbox telah di-set dengan tombol pilih, sehingga akan ada aksi jika tombol pilih ditekan dengan menambah variabel film sebagai penampung value dari data post yang dipilih, dan akan menampilkan pilihan pada browser dengan perintah echo. Lanjut ke nomor 10, yaitu tentang input tipe text area, yaitu pada from terdapat 3 text area dan 1 tombol kirim. Ukuran text area yang pertama diset tinggi 1 baris dan 23 kolom, diberi nama. Ukuran teks area 2 diset tinggi 1 baris dan 23 kolom, diberi nama tanggal atau TGL. Ukuran teks area yang ketiga diset tinggi 6 baris dan 40 kolom, diberi nama saran.
Ketika data sudah diisi data dan dikirim, lalu pengambilan data menggunakan variabel post. Kemudian akan muncul tampilan berupa nama, tanggal pelayanan, dan kritik dan saran yang sudah diisi sebelumnya. Yang ke-11 yaitu ada validasi form menggunakan PHP. Ini gunanya mengecek apakah sudah ada inputan atau belum. Jika belum ada inputan, maka program akan menampilkan tulisan berwarna merah. Contohnya seperti name is required. Jika sudah diisi, maka akan menampilkan hasil dari inputan yang diberikan. Ini jika belum diisi, tampilan jika belum diisi. Kemudian nomor 12 yaitu validasi form dengan JavaScript, yaitu gabungan antara JavaScript, HTML, dan CSS. Jika user tidak memasukkan inputan, maka akan keluar tampilan berupa lengkapi data. Jika sudah diinputkan, maka program akan selesai tanpa luaran. Baiklah, kita langsung masuk ke tugas pertemuan 12, di mana itu mengenai server-side programming tentang array dan fungsi di PHP. Yang pertama yaitu menampilkan dan mendeklarasikan array. Program ini berguna untuk menampilkan dan mendeklarasikan array, dan terdapat pendeklarasian array satu dimensi dan pendeklarasian R hewan atau array hewan. Kemudian program akan mencetak array negara atau R negara pada array indeks ke-0 dan ke-2, yaitu Indonesia dan Rusia. Lalu R hewan akan mencetak pada array indeks ke-1 dan ke-3, yaitu akan muncul luaran harimau dan gorila. Yang kedua yaitu ada array asosiatif berupa indeks selain angka. Program asosiatif suatu array di mana K bukan berupa indeks integer yang dimulai dari 0, akan tetapi yang menjadi K-nya adalah suatu teks bertipe data string. Kemudian yang ketiga, penggunaan for dan for each. Penggunaan for perulangan yaitu untuk I sama dengan 0, I kurang dari code R warna I++ atau I increment, maka akan menampilkan keluaran hasil R hari dengan font color R warna. Penggunaan for each perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Di program sudah didefinisikan variabel array R warna dengan format singkat dan tanpa mendefinisikan case secara tertulis. Variabel warna adalah variabel perantara. Perulangan tersebut akan diulang sebanyak data yang terdapat di dalam array, sehingga tidak perlu menghitung seberapa banyak perulangan yang dilakukan. Yang keempat ada penggunaan forest dan whitelist. Penggunaan forest dan whitelist yaitu yang pertama kita bahas tentang perulangan forest, menyatakan untuk setiap elemen array tahun lahir, masukkan key atau indeksnya ke variabel nama dan memasukkan value-nya ke variabel tahun. Reset di sini berguna untuk mengembalikan pointer array ke elemen pertama. Kemudian array
asosiatif ditampilkan dengan struktur while yang menggunakan fungsi list dan edge. Yang kelima yaitu mencetak struktur array. Program ini berfungsi untuk mencetak struktur array seperti gambar luaran di samping. Terdapat fungsi print r untuk menampilkan struktur array. Yang keenam yaitu penggunaan fungsi sort dan rsort, yaitu untuk mengurutkan indeks array. Sort digunakan untuk menyortir elemen-elemen dari array yang diindeks dalam ascending order, yaitu abjad untuk huruf dan angka untuk angka. Serta rsort digunakan untuk menyortir elemen-elemen dari array yang diindeks dalam descending order, yaitu abjad untuk huruf dan numerik untuk angka. Yang ketujuh, penggunaan fungsi sort dan rsort. Penggunaan fungsi sort dan rsort untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai. Sort mengurutkan elemen array asosiatif dalam urutan naik sesuai dengan nilainya, dan rsort mengurutkan elemen array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Yang kedelapan, penggunaan fungsi ksort dan karsort. Penggunaan fungsi ksort dan karsort untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci atau key. Ksort mengurutkan array asosiatif dalam urutan naik berdasarkan kunci atau key. Karsort mengurutkan elemen array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kunci atau key. Yang kesembilan, mengatur posisi pointer. Program ini berfungsi untuk mengatur posisi pointer. Curen untuk mendapatkan elemen data array yang ditunjukkan oleh pointer. Next berfungsi untuk menunjuk pada elemen selanjutnya. Pref untuk menunjukkan pada elemen sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang ke-10, mencari elemen array. Program ini bertujuan mencari elemen array. Di program memakai percabangan if-else dan terdapat inray, button, dan variabel arrayProp. InArray berfungsi untuk memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Yang 11 yaitu tentang fungsi tanpa return value dan parameter. Program ini mendefinisikan fungsi cetak genap tanpa parameter dan return value. Yang ke-12 yaitu fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Program ini mendefinisikan fungsi cetak ganjil dengan memiliki dua parameter, yaitu awal dan akhir, dan tanpa return value. Kemudian yang ke-13 ada fungsi dengan return value dan parameter. Program ini mendefinisikan fungsi pangkat dengan memiliki dua parameter, yaitu nilai dan pangkat sama dengan 3, dan memiliki fungsi return value yaitu return hasil. Yang ke-14 ada passing by value. Passing by value adalah hanya nilai saja yang dibutuhkan, sehingga nilai pada variabel tersebut tidak mengalami perubahan setelah fungsi dijalankan. Yang ke-15 yaitu passing by reference.
yaitu nilainya akan berubah setelah fungsi dijalankan menggunakan karakter dan di depan nama argumennya. Yang ke-16 yaitu mengenai tampilan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Pada program ini menampilkan daftar fungsi yang telah disediakan oleh PHP dan fungsi yang didefinisikan oleh programmer. Ini adalah tampilan fungsi yang telah disediakan oleh PHP dan ini merupakan fungsi yang sudah didefinisikan oleh programmer, yaitu user summary array. Yang ke-17 yaitu cek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Program akan memeriksa apakah suatu fungsi telah didefinisikan atau tidak menggunakan fungsi function exit. Bisa dilihat dari kode listingnya dan luarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.